Sebelum memilih sendiri hewan peliharaan yang akan dipelihara di istana, selir kesayangan kaisar menemukan seekor anak anjing hitam kecil yang memiliki ekor terpotong. Dengan sifatnya yang kejam dan angkuh, ia langsung berniat mengusir anak anjing itu dari istana kekaisaran. Di sampingnya berdiri seorang selir muda yang ingin menghentikan tindakan tersebut. Namun, ia hanyalah seorang selir yang tidak pernah mendapat perhatian dari kaisar, sehingga sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk menentang selir paling berkuasa di istana. Saat melihat tatapan penuh harap dari anak anjing kecil itu, hati selir muda tersebut langsung tersentuh. Ia merasa nasib mereka begitu mirip, sama-sama hidup tanpa tempat bergantung, dan seolah telah dilupakan. Pada saat yang sangat menentukan, ia segera memohon dengan bersimpuh di hadapan selir kesayangan, agar anak anjing itu diberikan kepadanya. Permintaan itu membuat selir kesayangan murka. Selama berada di istana, belum pernah ada seorang pun yang berani menentang keinginannya. Ia bahkan langsung memerintahkan agar selir muda itu diberi pelajaran. Namun seorang selir lain segera angkat bicara. Ia mengatakan bahwa selir muda itu memang sudah lama diabaikan oleh kaisar. Bahkan sejak lahir telinga kanannya tidak dapat mendengar dengan baik. Menurutnya, kondisi itu sangat cocok dengan anak anjing berekor terpotong tersebut. Mendengar perkataan itu, selir kesayangan hanya tertawa sinis. Baginya, seorang perempuan yang memiliki kekurangan memang pantas memelihara seekor anjing yang juga memiliki kekurangan. Demi mempermalukan selir muda itu, ia pun langsung menyetujui permintaannya. Meski dihina, selir muda itu justru merasa sangat bahagia karena berhasil menyelamatkan satu nyawa. Tak lama kemudian, selir yang tadi membantunya datang meminta maaf. Sebenarnya ia hanya ingin membantu keluar dari situasi sulit dan tidak memiliki cara lain selain mengatakan hal tersebut. Ia juga mengingatkan agar selir muda berhati-hati karena selir kesayangan adalah sosok yang sangat pendendam. Namun, selir muda itu merasa bahwa menyelamatkan satu kehidupan jauh lebih berharga daripada semua perlakuan tidak adil yang mungkin harus ia terima. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa keputusan sederhana itu akan mengubah seluruh jalan hidupnya. Bahkan sang kaisar sendiri tidak pernah membayangkan bahwa orang yang akhirnya menyelamatkannya adalah selir yang bahkan belum pernah benar-benar ia perhatikan. Sehari sebelumnya, ketika sedang menyelesaikan urusan negara, kaisar hanya tertidur sejenak karena kelelahan. Namun saat membuka mata, ia sangat terkejut karena dirinya telah berubah menjadi seekor anak anjing yang baru berusia sekitar 1 bulan. Dalam wujud itu, ia ditangkap dan dikirim ke harem untuk dijadikan hewan peliharaan para selir. Pada akhirnya, anak anjing itu diselamatkan oleh selir muda tadi dan dibawa ke kediamannya. Kaisar benar-benar terkejut ketika melihat tempat tinggal perempuan tersebut. Meskipun berstatus selir kekaisaran, kehidupannya justru lebih menyedihkan dibandingkan rakyat biasa. Selir muda itu segera mengambil air bersih untuk memandikan anak anjing tersebut. Setelah selesai, ia mengeringkannya dengan sangat hati-hati menggunakan handuk. Khawatir anak anjing itu kedinginan setelah mandi, ia menyuruh seorang pelayan mengambil arang untuk menghangatkan ruangan. Namun, pelayan itu menjawab dengan nada meremehkan bahwa jatah arang bulan itu sudah habis dibagikan. Padahal, selir muda tersebut sangat yakin belum menggunakan pemanas sama sekali selama bulan itu. Pelayan tersebut justru semakin berani menghina. Ia mengatakan bahwa selir muda tidak memiliki pendukung, tidak memiliki kekuasaan, tidak memiliki harta, bahkan belum pernah sekalipun bertemu kaisar. Menurutnya, membuat masalah hanya demi seekor anjing adalah tindakan yang sangat bodoh. Karena itulah, tidak ada lagi orang yang mau melayani dirinya. Melihat sikap pelayan yang begitu keterlaluan, anak anjing itu langsung melompat ke punggung pelayan tersebut dan mencakarnya dengan sekuat tenaga. Pelayan itu menjadi sangat marah, menangkap anak anjing itu, lalu melemparkannya ke udara. Beruntung, selir muda dengan sigap berhasil menangkapnya sebelum jatuh. Setelah itu, ia menegur pelayan tersebut dengan tegas. Walaupun dirinya tidak mendapatkan kasih sayang kaisar, statusnya tetap lebih tinggi daripada seorang pelayan. Jika penghinaan seperti itu terus dilakukan, ia akan memastikan pelayan tersebut diusir dari istana dan tidak akan pernah memperoleh pekerjaan lagi. Pelayan itu akhirnya pergi sambil mengucapkan ancaman. Setelah suasana kembali tenang, selir muda memeluk anak anjing itu dan menenangkannya. Ia berkata bahwa tidak perlu merasa takut. Walaupun hidupnya sendiri sangat sulit, selama masih memiliki sedikit makanan, ia tidak akan pernah membiarkan anak anjing itu kelaparan. Sejak saat itu, kaisar benar-benar memahami betapa keras dan gelapnya kehidupan di dalam harem. Selama ini ia hanya berfokus mengurus pemerintahan dan hampir tidak pernah memperhatikan keadaan istana. Kini ia sadar bahwa semua itu juga membutuhkan perhatian.